Nusantara, where legends are born. Performa Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 bisa dibilang di luar ekspektasi. Sejak laga awal menghadapi Brunei, performa ini tak pernah diduga siapapun. Sebagai tim muda yang baru dibentuk oleh Gerald van den Berg, sejatinya skuad ini bukan sesuatu yang banyak diperhitungkan lawan. Namun kini justru menjadi ancaman. Beberapa pemain bersinar terang, Jens Schreven yang sejatinya datang sebagai pemain debutan di level U23 menunjukkan kualitasnya nggak bisa diremehkan. Meski bergabungnya Jens ke Bali United terkena cibiran, namun mentalnya nggak padam sedikit pun. Performa ini bahkan membuat tim kepelatihan timnas senior tertarik untuk menyaksikan secara langsung. Patrick Kluivert hingga Alex Pastoor terlihat menyaksikan saat laga antara Indonesia versus Filipina. Sebuah kode besar, sepertinya mereka sedang memantau pemain seperti saat awal-awal melatih timnas. Tapi kali ini sepertinya tim kepelatihan sangat serius mempertimbangkan beberapa pemain yang bisa promosi atau dijajal ke tim senior. Terbukti yang hadir nggak cuma 1-2 pelatih, tapi tim kepelatihan Patrick Kluivert rela terbang buat memantau secara langsung. Lantas siapa saja yang berpotensi promosi ke tim senior? Let's go, kita bahas satu persatu pemainnya. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Timnas Indonesia U23 secara tak terduga memberikan performa yang cukup gemilang di level ASEAN. Hal ini membuat Patrick Kluivert dan jajarannya terpincut untuk memantau langsung. Mimin pun berkepikiran sepertinya ini bukan sekedar nonton biasa, namun buat memantau. Apalagi mengingat timnas senior punya jadwal yang cukup senggang, di mana pada matchday September kita akan melakukan laga persahabatan sebelum memasuki persaingan serius di ron keempat. Uji coba ini akan berlangsung di Surabaya, menghadapi Kuwait dan Lebanon sebagai tim tamu. Ini menjadi laga pertama tim kepelatihan bisa mencoba pemain sesuka hati. Setelah masuk ke tim Garuda saat ajang kualifikasi ron ketiga masih berlangsung. Maka dari itu, memboyong pemain timnas U23 ke tim senior nampaknya bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi ditambah absennya oleh Romani di matchday tersebut. Belum lagi ada pemain yang turun performa, hingga turun liga. Lalu siapa lagi yang pantas dapat promosi ke tim senior? Sudah jelas, nama pertama adalah Jens Schreven. Rise into the spotlight. Mungkin banyak yang awalnya skeptis. Pemain naturalisasi baru, main di luar negeri, tapi bukan di klub top Eropa. Masuk ke Bali United pun sempat menuai cibiran. Tapi semua itu langsung dibantah habis-habisan oleh Jens. Bukan dengan kata-kata, tapi lewat aksi dan gol-golnya. Jika di Piala AFF U19, Schreven udah kasih sinyal keras dengan datang, cetak gol, bawa juara. Maka saat naik level ke U23, Schreven justru makin menggila. Pertandingan pertama lawan Brunei yang awalnya diprediksi bakal jadi pemanasan malah jadi panggung pribadi Jens Schreven. 6 gol, double hat-trick. Itu bukan cuma rekor, tapi juga pernyataan. Gaya main Jens bukan tipikal striker yang hanya berdiri nunggu bola. Dia aktif, cerdas, tajam. Kalau di luar kotak penalti, Schreven bisa jadi pemantul, pembuka ruang, atau sekedar narik bek lawan. Tapi begitu bola masuk ke sepertiga akhir, contoh paling kelihatan adalah saat lawan Filipina. Gol keduanya nggak cuma soal penyelesaian akhir, tapi tentang kecerdasan. Dia lari menembus garis pertahanan, pura-pura offside, bikin bek lawan lengah, lalu secara halus menyelinap dan menyambut bola muntahan. Dan yang bikin nama Jens Schreven makin mencuat, tentu saja cederanya oleh Romani. Pertanyaannya, siapa yang harus dikorbankan selain Ole? Beberapa nama memang sedang dalam sorotan, seperti Strike yang masih minim kontribusi atau Hoki Caraka yang belum konsisten. Dan jika dibandingkan secara posisi, statistik, bahkan karakter main, Schreven bisa unggul. We will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise. Selain Jens Schreven, mari kita alihkan pandangan ke nama lain yang diam-diam mencuri perhatian, yakni Raihan Hanan.
Pemain muda milik Persija Jakarta ini bukan cuma sekedar tampil, dia tampil dominatif. Selama 2 laga Piala AFF U23, Raihan menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki gelandang muda, ketenangan, kecepatan berpikir, dan konsistensi. Di lini tengah, Hanan menjadi motor permainan. Saat lawan coba membangun serangan, ia hadir memotong alur. Saat tim sedang transisi menyerang, ia jadi jembatan antara belakang dan depan. Dan yang paling bikin pelatih manapun kepincut adalah keberaniannya. Ia tak ragu menusuk dari lini kedua, menggiring bola, bahkan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Gol indahnya saat melawan Brunei jadi bukti bahwa Hanan bukan gelandang biasa. Ia punya naluri menyerang dan keputusan yang presisi. Bahkan saat melawan Filipina, laga yang ketat dan keras, ia tetap jadi ancaman, bahkan sampai harus dihentikan dengan tackle keras. Melihat bagaimana dia nyetel dengan pemain lain, terutama saat kombinasi dengan Jens Raven di laga perdana, membuat kita berpikir, jika Hanan ini bukan cuma buat masa depan, dia buat sekarang juga bisa. Tapi pertanyaannya kemudian muncul, apakah Raihan Hanan bisa cocok dengan skema Patrick Kluivert? Kita tahu gaya main Kluivert butuh gelandang yang tenang tapi agresif. Hanan sejauh ini memenuhi dua-duanya. Jadi kalau Kluivert butuh gelandang alternatif yang bisa mengontrol tempo dan sesekali jadi pemecah kebuntuan, Hanan adalah jawabannya. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With a thousand island spirit, fierce and bright. Dan terakhir, satu nama yang pantas banget dikasih kesempatan adalah Arhan Kakak. Yaps cuy, kalian gak salah dengar. Arhan Kakak sudah kembali dan versi barunya ini jauh lebih dewasa. Sejak sempat dihujat habis-habisan pas Piala AFF Senior, banyak yang kira mentalnya bakal hancur. Tapi ternyata yang hancur justru ekspektasi buruk orang-orang. Di klub, Arhan mulai tampil konsisten. Lalu saat dipanggil ke Timnas U23, ia tampil gila-gilaan. Bukan hanya jadi penyeimbang di lini tengah, tapi juga jadi otak dari gol-gol yang dicetak Timnas. Khususnya waktu lawan Brunei, hampir semua gol bermula dari aksinya. Entah itu umpan, key pass, build up, atau pergerakan tanpa bola. Faktanya, meski cuma main setengah babak, Arhan Kakak jadi pemain dengan catatan key pass tertinggi di semua match pertama ASEAN Cup. Sebuah statistik yang tidak main-main. Yang lebih menarik, gaya main Arhan ini ternyata sangat sinkron dengan Jens Raven. Kakak bisa jadi distributor, Raven jadi eksekutor. Saat Raven gak main, seperti saat babak pertama lawan Filipina, kelihatan banget betapa Arhan akhirnya harus double peran. Sampai-sampai dia sendiri yang melepaskan beberapa tembakan ke gawang. Ini pemain yang serba bisa. Bisa jadi pengatur ritme, bisa jadi pembuka ruang, dan bisa jadi finisher darurat. Itu semua dalam satu paket, di dalam tubuh Arhan Kakak. Indonesia, rise into the spotlight. Jadi, siapa yang layak dipromosikan ke timnas senior pada FIFA Matchday September? Kalau melihat performa mereka di Piala AFF U23, 3 nama muncul paling depan tanpa harus banyak diperdebatkan, adalah Jens Raven, Raihan Hanan, dan Arhan Kakak. Ketiganya bukan hanya bermain bagus, tapi bermain matang. Mereka datang bukan cuma bawa energi muda, tapi juga visi, keputusan, dan chemistry yang bisa langsung nyetel ke level senior. Dengan absennya Ole Romeni, turunnya performa beberapa nama lama, dan peluang uji coba yang terbuka lebar, tim pelatih tak bisa lagi ragu untuk bereksperimen. Karena regenerasi bukan cuma soal masa depan, tapi juga soal membaca momentum. Dan September nanti adalah momentum emas untuk melihat apakah Raven bisa jadi solusi lini depan, apakah Hanan siap jadi pengatur alur baru, dan apakah Kakak benar-benar telah berevolusi. Kalau berhasil, kita nggak cuma dapat tim baru, kita dapat generasi penerus yang bisa diandalkan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi keputusan ada di tangan Patrick Kluivert, tapi satu hal pasti, kesempatan tidak datang 2 kali, dan mereka sudah mengetuk pintu Garuda. Sekarang tinggal tunggu apakah pintu itu akan dibuka.